Selamat siang semuanya. Di sini saya akan menyampaikan video hasil dari penelitian yang dilakukan pada tahun 2024. Jadi video ini dibuat sekarang di tahun 2025, ingin menjelaskan mengenai penelitian yang dilakukan oleh saya, yaitu Imam Ahmad, dosen dari ISPI Bandung. Jadi pada tahun 2024, kami melakukan penelitian dengan judul Analisis Perbandingan Dialek Bahasa Sunda di Jawa Barat. Kajian ini merupakan kajian dialektologi sinkronis, artinya kajian dialek pada saat ini, pada waktu sekarang, dan tidak dikaitkan dengan waktu sebelumnya. Jadi penelitian ini tidak menjelaskan atau tidak memberikan alasan mengapa dialek itu terjadi secara historis, tetapi memang diteliti yang terjadi saat ini. Latar belakang dari penelitian ini yaitu menariknya bahasa Sunda yang saat ini memang harus dipelajari berkaitan dengan dialek bahasa Sunda tersebut. Kita ketahui bahwa bahasa Sunda merupakan salah satu bahasa daerah terbesar di Indonesia yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Jabar, Banten. Nah, penyebarannya itu dari Jawa Barat dan Banten, dan tiap daerah memiliki dialeknya masing-masing. Jadi terdapat beberapa kosakata yang berbeda, dan itu dibagi-bagi secara letak geografis menjadi dialek-dialek tertentu. Nah, adapun dialek tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari geografi, sosial, hingga historis. Nah, namun kajian ini tadi adalah kajian dialektologi sinkronis, artinya itu hanya akan meneliti saat ini tanpa dikaitkan dengan historis yang terjadi. Nah, dialek-dialek bahasa Sunda tersebut terbagi-bagi, mulai dari dialek Priangan, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Banten, Bogor, bahkan ada yang membaginya lagi Cianjur gitu ya. Beberapa pakar menjeniskan dialek-dialek bahasa Sunda tersebut. Nah, kita perlu pelajari bahwa tiap daerah tersebut memiliki perbedaan dalam dialeknya. Nah, kita akan lihat bahwa ini memiliki manfaat ya, memiliki manfaat selain kita mengetahui dialek-dialek bahasa Sunda tersebut, kita pun akan mulai merasa bahwa ini menarik untuk kita lestarikan. Dan ini menjadi salah satu pemertahanan budaya juga dalam hal ini, yaitu salah satu OPK budaya, yaitu bahasa. Nah, dialek bahasa Sunda menurut pakar itu terbagi menjadi setidaknya ada 6 wilayah. Ini berdasarkan letak geografis. Mulai dari dialek paling barat yaitu Banten, selanjutnya geser sedikit ke wilayah utara yaitu dialek utara di wilayah Bogor pemakaiannya. Selanjutnya ada dialek selatan atau sering disebut juga sebagai dialek Priangan, yaitu mulai dari Bandung, Garut, Tasik. Dan ini menjadi bahasa standar, bahasa baku di dalam bahasa Sunda. Nah, walaupun sebenarnya secara historis ini bukan bahasa asli dari bahasa Sunda itu sendiri yang yang tidak memiliki strata. Nah, berbeda dengan dialek Selatan atau Priangan yang memiliki strata di dalam pemakaiannya. Nah, selanjutnya ada dialek Tengah Timur, mulai dari Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Selanjutnya ada bagian dialek Timur Laut, yaitu daerah Kuningan. Selanjutnya ada dialek Tenggara, itu daerah Ciamis. Nah, namun penelitian ini tadi dibatasi yaitu pada wilayah Jawa Barat. Artinya yang diteliti di sini yaitu selain dialek Banten. Jadi dialek Banten dikeluarkan, kita meneliti di wilayah Jawa Barat, yaitu mulai dari dialek utara yaitu Bogor, B- Bandung, Garut, dan Tasik,
tengah timur Majalengka, Indramayu, Cirebon, timur laut yaitu Kuningan, dan dialek tenggara yaitu Ciamis. Dan dialek eh, Bandung atau dialek Priangan menjadi menjadi pembanding utama dibandingkan dengan dialek-dialek lainnya yang empat, yaitu mulai dari dialek utara Bogor, dialek tengah timur Majalengka, Indramayu, Cirebon, dialek timur laut yaitu Kuningan, dialek tenggara yaitu Ciamis. Rumusan masalah di dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana bentuk masing-masing dialek bahasa Sunda dalam daftar kosakata Swades. Jadi kita membuat daftar kosakata Swades sebagai sebagai pengumpulan data. Jadi dari sekian banyak kosakata, nah dipilih kosakata Swades. Jadi kosakata Swades itu daftar kosakata yang dirumuskan oleh ahli bahasa yaitu Suades, dan dia membuat daftar kosakata itu yang kedepannya bisa jadi daftar pembanding. Nah, selanjutnya bagaimana perbandingan bentuk bahasa pada masing-masing dialek dengan bahasa Sunda Priangan. Jadi bahasa Sunda standar atau bahasa Sunda Priangan menjadi pembanding. Kami melakukan metode penelitian berupa observasi, jadi kami datang langsung ke lokasi untuk melakukan observasi. Salah satu lokasi yang kami datangi yaitu di Indramayu, tepatnya di Desa Ilir, Kecamatan Kandang Haur. Jadi di sana digunakan salah satu bahasa yaitu dialek, disebutnya itu dialek Lelea, Parian Lelea. Dan itu nanti kita akan jelaskan dialeknya seperti apa. Selanjutnya kami juga melakukan wawancara terhadap narasumber di berbagai eh, pemakaian dialek tersebut. Jadi di tiap letak geografis dialek tadi kita lakukan wawancara. Selanjutnya kita lakukan juga studi pustaka terhadap beberapa pustaka yang telah kami buka. Lalu angket yaitu pengisian kosakata Swades pada para penutur bahasa Sunda di dalam letak geografis tersebut. Selanjutnya kami lakukan pengolahan data. Nah, perlu diketahui bahwa kosakata Swades merupakan daftar kosakata yang dikembangkan oleh Maurice Swades yang merupakan peneliti bahasa. Nah, kita lihat sesudah melakukan penelitian di tahun 2024, kita mendapatkan dialek-dialek yang berbeda yang bisa kita bandingkan dengan dialek Priangan. Nah, salah satunya ini di Bogor kita dapat kosakata jore. Jore itu artinya goreng kalau di dalam dialek Priangan, atau dalam bahasa Indonesia artinya jelek atau buruk. Selanjutnya ada dele. Nah, walaupun dele sebenarnya di dialek Priangan itu ada, namun di dialek Priangan itu kasar. Nah, sedangkan dele itu di Bogor memang biasa dipakai, artinya tidak masuk kategori kasar. Selanjutnya ada sanguk. Sanguk itu artinya malas. Di dalam dialek Priangan itu hoream. Selanjutnya doang. Nah, doang itu muncul di dialek Bogor, artinya ya hungkul atau saja. Selanjutnya, nah ini ada yang menarik ya, ada yang menarik. Di sini ada neng ya. Neng itu sebutan untuk anak laki dan perempuan. Nah ya, selanjutnya ada tilok. Tilok itu artinya tara atau jarang atau sesekali. Selanjutnya ada nyare. Nah, nyare itu kalau di dalam dialek Priangan itu sare, dalam bahasa Indonesia tidur. Selanjutnya ada endek. Nah, ada endek itu artinya arek atau akan. Nah, ini ada beberapa kosakata juga yang berbeda ya antara dialek Bogor dengan dialek Priangan. Mulai dari kekencang. Kekencang itu artinya wajan, cucurak itu artinya makan bersama, kalau di Priangan disebutnya botram. Selanjutnya ada sampai atau nyampe. Nah, ini hampir sama dengan bahasa Indonesia, yaitu sampai, atau dalam dialek Priangan nepi. Selanjutnya ada ilok.
ilok itu masa iya gitu ya, piraku kalau di dalam dialek Priangan. Selanjutnya ada parangsa. Nah, ini juga dialek yang tidak ada di dialek Priangan. Parangsa itu artinya kukira atau Manawi di dalam dialek Priangan. Selanjutnya ada si pente. Nah, si pente itu cuci muka. Kalau di dalam dialek Priangan si benget. Nah, di Bogor itu si pente namanya. Selanjutnya ada amat. Nah, amat itu seperti bahasa Indonesia artinya sangat ya. Kalau dia dalam dialek Priangan itu pisan. Selanjutnya ada teprok atau tepuk tangan kalau dalam dalam bahasa apa dialek Priangan itu keprok. Selanjutnya ada cikokobok. Cikokobok itu hampir mirip dengan dialek Priangan artinya air untuk cuci tangan. Selanjutnya ada rehe. Rehe itu sepi. Dalam dialek Priangan disebut tiisen. Nah, ini perbedaannya ini ada beberapa kosakata, setidaknya ada 18 kosakata yang kita temukan dalam dialek Bogor. Selanjutnya ada perbandingan dengan dialek Tengah Timur, yaitu Indramayu yang kita lakukan di daerah Lelea, varian Lelea. Nah, ini ada yang menarik dengan apabila dibandingkan dengan dialek Priangan, yaitu misalnya kanan dalam bahasa Indonesia, dalam dialek Priangan itu katuhu, sedangkan dalam dialek Indramayu artinya ketuu. Nah, ketuu tidak ada hak, ketuhu atau katuhu ya kalau dalam dialek Priangan. Selanjutnya ada atas, atas itu dalam dialek Priangan luhur, dalam dialek Indramayu luur. Tidak ada haknya. Nah, ini yang menarik. Yang menarik itu ini bisa dilihat ya, di sini ada kosakata. Ketika diteliti, ternyata dialek Indramayu ini bisa dibilang sebagai dialek yang tidak ada hak. Nah, seperti ini kan ketuu itu haknya tidak ada, luur itu haknya tidak ada, luhur kalau dalam dialek Priangan. Nah, ini juga sama, depan itu dalam dialek Priangan itu hareup, sedangkan dalam dialek Indramayu artinya Arab, Arab, diksinya Arab, haknya tidak ada. Nah, jadi ketiadaan haknya itu dapat di depan, di tengah, atau bahkan di akhir, seperti yang ini uyah. Uyah itu garam di dalam bahasa Indonesia, dalam dialek Priangan itu uyah, dalam dialek Indramayu itu uya, tidak ada haknya. Nah, atau ada juga yang lainnya seperti leta. Leta itu di dialek Priangan itu leta. Nah, ini polanya sama. Jadi polanya itu haknya hilang baik di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, jadi yang pertama perbedaannya itu dialek Indramayu merupakan dialek dengan hilangnya hak, bunyi hak. Namun ada juga perbedaan lainnya seperti pemakaian diksi yang berbeda. Seperti saya dalam dialek Priangan itu abdi, dalam dialek Indramayu itu kula. Nah, ini mungkin dalam bahasa lain disebut juga kulo ya, dalam bahasa Jawa. Nah, ini terpengaruh juga sepertinya gitu ya. Selanjutnya ada yang lainnya beda-beda, beda lagi ya, seperti misalnya cuene atau wewe itu awewe atau istri atau perempuan. Selanjutnya ada ya ini ya beda-beda seperti misalnya sia atau inya. Sia itu maneh, anjen, kamu ya dalam bahasa Indonesia. Namun di dalam dialek Indramayu sia itu tidak masuk kategori kasar. Nah, ini beberapa perbedaannya bisa dilihat setidaknya ada 20 perbedaan yang kami temukan. Dengan pola tadi yaitu secara fonologis hilangnya hak di awal, di tengah, atau di akhir. Nah, selanjutnya ada dialek Timur Laut, yaitu di daerah Kuningan. Ini juga dalam pemakaian diksi terdapat banyak diksi yang berbeda. Setidaknya kami temukan 19 diksi yang berbeda apabila eh,
pengumpul datanya yaitu daftar kosakata Swades. Seperti misalnya atas, atas itu dalam dialek Kuningan tonggoh, apabila dalam dialek Priangan kan luhur ya, ini tonggoh. Selanjutnya bawah teoh, batu mungkal, kelahi jarogol, lihat jele, kamu nyaneh. Nah, itu kan ya berbeda. Atau misalnya ada yang benar-benar berbeda. Seperti misalnya pusing itu liur dalam dialek Priangan, dalam dialek Kuningan menit. Nah, ini kan berbeda sekali. Selanjutnya yang lain ini cukup berbeda juga, yaitu di tabel kedua 1 sampai 10 mungkin bisa dilihat. Namun ada yang memang mirip seperti kilat itu dalam dialek Priangan sebenarnya masih ada yang menyebutnya King Kilaban. Namun di kita dikenalnya Guludug ya, Guludug. Atau memang kilatnya itu sama King Kilaban. Nah, seperti ini juga, seperti misalnya gerimis dalam bahasa atau dialek Priangan itu Murupui. Apabila dalam dialek Kuningan itu Ngaroi, Ngepris, atau Maribis. Nah, selanjutnya ada dialek Tenggara itu di Ciamis. Ini juga hampir banyak yang berbeda ya. Hampir sama, mayoritas sama, namun ada beberapa kosakata yang berbeda ya, dialeknya yang berbeda. Yaitu seperti katuhu atau kanan dalam bahasa Indonesia, dalam dialek Ciamis itu tangan. Selanjutnya kiri atau kenca, dalam dialek Ciamis itu kiwa. Atas atau luhur dalam dialek Ciamis itu tonggoh. Nah, ya berbeda ya. Handap atau bawah landeh. Angin itu bayu. Nah, ini cukup menarik juga ya. Angin itu bayu, padahal dalam bahasa lainnya bayu itu air ya. Nah, selanjutnya ada yang lainnya. Ini cukup banyak, ada 15 yang kami temukan, yaitu 15 kosakata yang berbeda dengan dialek Priangan. Jadi itu cukup banyak yang berbeda ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu semuanya cukup banyak yang berbeda. Ini dokumentasi yang telah kami lakukan, yaitu ada diskusi dengan narasumber, diskusi secara online, ada juga kami melakukan wawancara dan observasi ke beberapa tempat. Juga terakhir kami melaksanakan sosialisasi mengenai perbedaan dari dialek tersebut. Nah, jadi memang menarik, cukup menarik perbedaan antara dialek Priangan dengan dialek-dialek lainnya. Dan ini menambah khazanah bahwa ternyata dialek tidak hanya dialek Priangan yang sering digunakan oleh masyarakat. Dialek-dialek lain juga ternyata kaya dan berbeda ya seperti dialek Bogor, dialek Indramayu atau Tengah Timur, dialek Timur Laut di Kuningan, dan dialek Tenggara di Ciamis. Mungkin segitu video yang bisa kami presentasikan dan kami akan sebarkan di tahun 2025 ini sebagai hasil dari penelitian kami mengenai dialek bahasa Sunda di berbagai wilayah di Jawa Barat. Terima kasih.